Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin dari Fakultas Hukum semester 5, mata kuliah Etik Hukum Lingkungan. Di sini saya akan membahas materi tentang etika lingkungan dalam sejarah filsafat. Nah, dapat kita ketahui menurut pendapat Ardi Handojoseno DKK bahwa masalah lingkungan sebenarnya berakar pada filsafat alam dan sepenuhnya membutuhkan pemecahan secara filosofis pula. Etika lingkungan pada filsafat barat rupanya tidak selalu mendukung apa yang menjadi asumsi dasar etika lingkungan. Refleksi tentang apa yang menjadi refleksi tentang alam sudah muncul sejak filosof dari Miletus, yaitu Thales, Anaximander, dan Anaxagoras, bahkan dalam mencari mereka menjadikan alam sebagai unsur dasarnya. Berdasarkan pendapat Thales yang melihat bahwa segala sesuatu berasal dari air, di dalam benda-benda di bumi terdapat dewa. Heraklitos berpendapat bahwa api adalah awal dari segala sesuatu. Xenophanes melihat tanah sebagai archek. Empedokles mengajukan 4 elemen yang pertama tanah, udara, api, dan air. Walaupun menolak beberapa pemikiran Parmenides, umumnya para filosof para Sokratik ini menerima konsep bahwa dunia mempunyai rasional, struktur, tidak berubah, tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat digerakkan. Plato memiliki tendensi yang berbeda sehubungan dengan alam. Dalam metafisiknya, alam material hanyalah berpartisipasi pada dunia ide, maka dunia pengalaman yang real sebenarnya tidak nyata. Selanjutnya, Ardi Handjosono DKK mengatakan tantangan tersebut bagi etika lingkungan tidak harus diartikan bahwa etika ini telah kehilangan nilai filosofisnya karena tidak banyak didukung oleh tradisi pemikiran sebelumnya. Justru etika lingkungan ini menunjukkan lubang besar dalam sejarah filsafat yang tidak pernah digali dan direfleksikan. Lubang besar itu bagi kaum environmentalis ditunjukkan dalam sikap manusia yang merasa sebagai raja atas seluruh ekosistem, yang secara menyedihkan telah menyebabkan ekosistem pelan-pelan kehilangan nilai estetisnya dan melulu menjadi objek kepentingan manusia. Disinilah etika lingkungan memberikan sumbangan dalam seluruh pemikiran filsafat dewa ini dan sekaligus menjadi tantangan para ahli filsafat. Baiklah, materi selanjutnya tentang teori-teori etika lingkungan. Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang membicarakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, juga tidak terlepas dari perhatiannya terhadap status moral makhluk hidup atau biotis dan tidak hidup abiotis. Sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, teori etika lingkungan sangat berkembang di negara-negara barat. Hal ini dikarenakan isu-isu lingkungan sudah sangat vokal terdengar. Dari bahaya dari kerusakan lingkungan juga telah dirasakan oleh kebanyakan manusia di dunia ini. Sebagai etika terapan, maka disiplin ini memberikan harapan bagi perbaikan lingkungan dari aspek moral manusia yang diwajibkan memelihara totalitas ekosistem jagat raya, di mana manusia menjadi bagian integral yang tidak mungkin dipisahkan.
Berkaitan dengan pengertian yang mendasar tentang filsafat moral, maka Caldecott mengatakan etika lingkungan sebagai suatu subjek disiplin ilmu tersendiri muncul pada awal 1970-an sebagai tanggapan atas situasi tahun 1960-an ketika orang tiba-tiba sadar bahwa peradaban industrial telah mengakibatkan krisis lingkungan. Dikatakanlah bahwa bidang akademi etika lingkungan tumbuh dalam menggapai karya ilmuwan seperti pariwisata Rachel Carson itu Hari Bumi yang pertama terbit di tahun 1970. Ketika lingkungan mulai mendesak, ketika lingkungan mulai mendesak para ahli filsafat atau filsuf untuk mempertimbangkan aspek filosofis masalah lingkungan. Dua makalah yang diterbitkan di Skincast memiliki dampak krusial, yaitu Lionwitz, Akar Sejarah Krisis Ekologis, dan Great Hardin, The Trade Carmenson. Dalam etika lingkungan menjadi bagian dari telaah filsafat yang mempunyai objek formal adalah lingkungan hidup, dikarenakan sebagai filsafat lingkungan. Sebutan untuk filsafat lingkungan dipelopori oleh seorang pemikiran yang bernama Henryk Skolimowski. Beliau mengajukan suatu corak filsafat baru ini, yaitu filsafat lingkungan yang di dalamnya memuat pertimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan juga sebaliknya lingkungan hidupnya. Di sini beliau banyak menyinggung persoalan cara berpikir dan berbuat manusia yang salah kaprah terhadap lingkungan hidupnya. Adapun moral baru yang ditawarkan dalam filsafat lingkungan yaitu tidak hanya moral manusia tetapi moral alam semesta harus dijadikan pertimbangan dalam bertindak. Menurut Eliot dan sejalan dengan pendapat Kraft, ada beberapa teori tentang etika lingkungan yang umum berkembang saat ini. Yang pertama, animal centrisme. Pandangan ini mengatakan bahwa perhatian moral seharusnya tidak terbatas pada manusia, tetapi juga harus mencakup seluruh dunia hewan. Yang kedua, biosentrisme. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu yang memerlukan pertimbangan moral, bukan hanya manusia, walaupun harus selalu dikaitkan kepada kepentingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuhan-tumbuhan, ganggang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bakteri dan virus. Yang ketiga, teori nilai intrinsik. Teori ini menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas yang berharga patut dimiliki oleh manusia, sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Teori ini menyiratkan bahwa hanya manusia yang memiliki nilai intrinsik atau nilai yang terdapat dalam diri sesuatu. Yang selanjutnya, yang keempat, antroposentrisme. Teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingan dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi dalam manusia dan kepentingannya manusia saja yang pantas memiliki nilainya. Yang terakhir itu tentang ekosentrisme atau depth ekologi. Teori ini adalah teori moral atau teori moral lingkungan yang implementasinya seringkali bercorak mementingkan kesejahteraan manusia. Teori etika lingkungan ekosentris ini sering dikenal dengan istilah depth ekologi. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu
dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Secara umum, etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tuh, manusia adalah bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia tidak boleh diperlukan sewenang-wenang. Yang ketiga, diperhatikan akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Yang keempat, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. Yang kelima itu, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Yang keenam itu, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, menghargai dan memelihara tata alam. Yang kedelapan, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Dan yang terakhir itu, mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif, yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Baiklah, sekian dari pembahasan materi di desa. Semoga teman-teman bisa memahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.